Kenapa mesti Yasin? Ibu-ibu kenapa baca Yasin? Karena Al-Baqarah kepanjangan Pak Ustadz. Dibaca jam 8 asar baru selesai. Bukan itu alasannya. Dibaca Yasin dipilih karena kata Nabi, likulli syai'in qalbun. Segala sesuatu itu punya qalbu, punya hati. Wa qalbul Quran Yasin. Quran itu hatinya itu Yasin. Makanya orang sebelum ngapal Quran, ngapal Yasin dulu. Kenapa? Karena kalau sudah hatinya disentuh, yang lain akan ikut. Kan begitu dalam lagu. Sentuhlah tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jadi orang kalau sudah hatinya tertawan, jadi menawan Al-Quran itu dengan hatinya. Hati Al-Quran itu Yasin. Dalam tafsir Ibnu Katsir, di muqaddimah surat Yasin dikatakan, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, yang jelimet, yang ribet, yang payah, dimudahkan Allah. Urusan kantor, baca Yasin. Urusan nikah, baca Yasin. Urusan anak, baca Yasin. Urusan orang meninggal di ruang ICU tak mati-mati, bacakan Yasin. Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah kami bacakan, mati. Kan kasihan kita menengok dia sakratul maut tak selesai-selesai. Kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Maka saya sampai hari ini kalau ada sulit, ada susah, malam saya baca Yasin. Selesai baca Yasin, ya Allah sampaikanlah pahala baca Yasinku ini untuk almarhumah emakku, almarhum ayahku, almarhumah datuk nenek guru-guruku. Berkat kemuliaan surat Yasin, mudahkanlah urusanku ya Allah. Kalau belum tercapai, jangan salahkan Yasinnya. Ini banyak orang sekarang salah. Saya kemarin Pak Ustadz minta supaya jangan dimutasi, pindah juga. Bukan salah Yasinnya. Sama seperti kita disuruh baca ayat kursi untuk ngusir ruqyah orang kerasukan setan. Pas dibacakan, setannya bukan lari, malah ketawa. Bukan salah Yasinnya. Kata setan, yang baca sama macam aku juga, kata setan. Masa sesama setan ngusir, kata dia. Mudah-mudahan setannya masih segan di depan orang banyak, tak dibukakannya. An ayyakula lahu kun fayakun. Di mana itu ayat itu? Dalam surat Yasin. Karena orang mengatakan kalau sudah mati ya mati aja. Hiduplah di peristirahatan. Marilah kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatan terakhir. Kata siapa istirahat? Iya kalau dia jujur. Iya kalau dia sudah sampai WBK, wilayah bebas korupsi. Istirahatnya terakhir. Tapi kalau tidak babak belur. Tapi kita kan segan untuk menyampaikan pada pelepasan jenazah. Marilah kita antar jenazah ini ke tempat babak belur yang luar biasa. Kita bacakan Yasin untuk memudahkan. Kenapa kalau baca Yasin itu kita jadi mudah hidup? Karena di Yasin kita diajarkan bahwa kita tidak diawasi oleh Inspektorat Jenderal. Tidak diawasi oleh kamera CCTV. Tidak diawasi oleh atasan. Kalau atasan yang mengawasi boleh jadi dia keluar kota, ngantuk, stres, depresi, tidur. Kalau diawasi oleh CCTV boleh jadi kabelnya dimakan tikus, mati lampu dan lain sebagainya. Tapi diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka kita disuruh baca ayat kursi. Dibaca dalam surat Yasin kita diajarkan tentang pertanggungjawaban total. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tapi Yasin bukan mantra bim salabim abrakadabra. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulutnya kami kunci. Karena lidah pandai berbohong, berdusta. Wa tukallimuna aydihim, tangannya akan kami buat berbicara. Berapa yang sudah kau tanda tangani, berapa yang sudah kau lakukan tipu bohong muslihat. Wa tashhadu arjuluhum, kami buat kakinya bersaksi bima kanu yaksibun. Makanya orang kalau baca Yasin tiap hari, insya Allah hatinya dinasehati terus. Tapi baca artinya, baca terjemahnya. Alhamdulillah Pak Ustadz, kawan-kawan saya di kantor baca Yasin itu bukan cuma baca terjemahnya. Tulisan Latin di bawah Yasin itu pun dia baca. Saking nggak bisanya ngaji. Kawan sebelah baca Yasin, dia baca Ya Asin. Kok baca Ya Asin? Ini A-nya 2 Pak Ustaz. Jangan diejek. Sudah mau ikut pengajian, alhamdulillah.
zaman edan, zaman error, banyak orang gila main aplikasi macam-macam, masih mau dia datang pengajian, teruskan. Hanya saja mungkin metode modelnya dirubah. Selama ini ngaji Yasin bersama. Ngaji Yasin bersama itu bagus. Cuman yang tahu ngaji dengan nggak tahu, yang nggak tahu pun merasa tahu. Karena bunyinya sama. Apalagi pakai masker, mulutnya nggak kelihatan. Yasin. Padahal dia yang jurusan silent. Nggak bunyi. Tapi kalau kita baca, pada kesempatan kali ini kita baca 5 ayat. Silakan Bapak 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Masya Allah. Lanjutkan 5 ayat berikutnya. Nah, udah tahu kita itu. Senyum-senyum aja lah. Jangan didikte dia. Ketahuan dia nggak ngaji. Oh jangan. Karena kita tidak menjatuhkan orang. Dakwah ini mengajak, bukan mengejek. Dakwah ini merangkul, bukan memukul. Kata Nabi, kata Allah dalam Quran, Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Tuhan, bukan ke jalan orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, maka dalam hal ini kenapa kantor baca Yasin? Karena dalam Yasin Nabi sedang mengingatkan bahwa kita akan mati. Innama amruhu iza arada syai'an. Mas, bukan ke jalan partai, bukan ke jalan golongan, tapi ila rabbik, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Asal dari kata dakwah, kalau kita buka kamus, dakwah artinya ad-da'watu ila ta'am, undangan makan-makan. Itu arti dakwah. Jadi kalau ada orang dakwah kasar, ngamuk-ngamuk, nggak mungkin kita ngundang orang makan ngamuk. Bapak nanti datang ke rumah kita makan ya. Tentu lembut nanti Bapak datang ke rumah kita makan. Makanya kalau dakwah tuh makanannya banyak. Macam di kantor nih, banyak sekali makanan. Masalahnya saya kalau ceramah di depan tuh banyak makanan, hilang konsentrasi saya. Menengok jagung, menengok ubi, ini teringat saya sambal terasi, pakai sambal belacan gitu orang Sumatera. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu diantara kelebihan. Bapak Ibu, orang yang tidak melihat ke bawah dia tak pernah bersyukur. Menjadi pegawai, kantornya cantik, megah, tinggi, punya jabatan PNS, nikmat luar biasa. Ada 3 orang mau meminang anak gadis. Yang satu bisnismen, yang satu profesor doktor, yang satu PNS. Yang diterima PNS. Kenapa? Karena PNS ini amalnya mengalir walaupun sudah mati. Apa itu? Pensiun. Yang lain orang ketakutan. Banyak pengusaha kaya, rupanya utangnya lebih besar. Ustadz kok tahu? Karena dulu ibu saya waktu saya pulang, dia bilang kau mesti jadi PNS. Karena standar keberhasilan adalah kalau sudah PNS. Anaknya di mana sekarang? Sudah selesai S1, S2-nya udah, baru aja selesai. S3-nya sudah daftar. Pertanyaan berikutnya, udah PNS belum? Nikmat PNS hanya dirasakan oleh orang yang bolak-balik ikut tes gak lulus-lulus. Barulah dia merasa luar biasa PNS. Bagi orang yang sudah lulus PNS, sudah kerja, bolak-balik, sudah lama lulus, 20 tahun, gaji lancar, dia menganggap PNS itu tidak nikmat. Ustadz kok cerita PNS? Karena saya baru keluar dari PNS. 10 tahun saya cuma mengabdikan diri di dalam, tapi di luar tetap pengabdian di kantor, di masjid, di surau. Jadi Ustadz sekarang nggak dosen. Dulu dosen di UIN, Universitas Islam Negeri. Sekarang saya visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Itu untuk ngasih tahu yang menyangka saya Ustadz kaleng-kaleng. Jamaah dimanapun yang dimana berada, insya Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci Allah menurunkan surat-surat ini dibaca di kantor-kantor. Idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, mulut diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat. Dibacakan Yasin di rumah,
turun rahmat. Dibacakan Yasin di kamar, turun rahmat. Dibacakan Yasin di kantor, turun rahmat. Dibacakan Yasin di kuburan, turun rahmat. Itulah mengapa kalau ziarah ke makam baca Yasin. Pekan yang lalu saya ziarah ke makam almarhumah emak saya. Sampai di sana kami pun membaca surat Yasin. Habis itu saya doa, Allahumma ausil sawaba ma qara'tu. Sampaikanlah bacaan surat Yasinku ini kepada almarhumah emakku ya Allah. Lapangkanlah kuburnya. Saya berharap kalau saya mati nanti anak saya pun akan membacakan itu juga. Percaya tak percaya pahalanya sampai atau tidak terserah. Karena mereka yang sudah mati tak pernah hidup kembali untuk memberikan laporan. Tapi saya masih ragu Pak Ustadz, sampai apa nggak sampai bacaan Yasin itu. Lawang kita lewat di makam disuruh baca doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Tak mungkin doa itu kita bacakan untuk batu nisan. Tak mungkin doa itu kita bacakan untuk pohon yang ada di atas kubur. Itu dibacakan menunjukkan bahwa alam kubur, alam barzakh itu nyata. Katanya alam kubur, gimana kalau orang mati di sungai Amazon dimakan ikan piranha Pak Ustadz? Kuburnya nggak ada, makanya namanya di samping alam kubur, alam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Ada dunia, ada akhirat. Mereka tidak disebut di dunia karena sudah mati. Mereka tidak sebut akhirat karena dunia belum kiamat. Antara dunia dengan akhirat ada namanya alam barzakh. Alam barzakh ini tak bisa kita lihat, itulah iman. Dan semua yang kita kirimkan pahalanya sampai. Bagi yang punya keluarga baik rezekinya, buat acara maulid sekaligus tahlil, baca Yasin, ada ceramah, ada tausiah, kirimkan pahalanya. Saya sudah bacakan dalilnya bahwa doa sampai, bacaan Quran sampai. Enggak percaya juga, saya tidak marah. Hanya saja kalau dia meninggal, tolong kasih kirim nama lengkap, nanti saya kirimkan Al-Fatihah. Kalau tidak sampai, cepat-cepat kasih kabar.